Bencana besar bagi Bahrain. Keputusan tepat FIFA. Berikan sanksi berat terhadap timnas Bahrain akibat ulah supporternya yang dianggap melanggar sportivitas pada saat melawan timnas Jepang pada match kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Berikut penjelasannya. Back Timnas Indonesia Justin Hubner berani mengungkap suatu hal yang mengejutkan terkait banyaknya media yang caper terhadap supporter Timnas Indonesia karena pencapaian Timnas Indonesia saat ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Simak baik-baik video ini. Dicaci di negeri sendiri, dipuji di luar negeri. Kebijakan naturalisasi dari PSSI yang mendapat respon luar biasa dari berbagai pihak di luar negeri, sehingga membuat perkembangan timnas Indonesia bisa sampai sejauh ini. Orang-orang yang anti naturalisasi wajib tonton video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Bencana besar bagi Bahrain. Keputusan tepat FIFA. Berikan sanksi berat terhadap timnas Bahrain akibat ulah supporternya yang dianggap melanggar sportivitas pada saat melawan timnas Jepang pada match kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia. Berikut penjelasannya. FIFA bertindak. FIFA bisa saja menjatuhkan sanksi berat kepada tim nasional Bahrain berupa pengurangan poin di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Keputusan ini diambil menyusul insiden perilaku tak sportif yang dilakukan oleh sebagian supporter Bahrain terhadap timnas Jepang dalam pertandingan yang berlangsung pekan lalu. Dalam laga penting tersebut, sejumlah supporter Bahrain terlibat dalam aksi-aksi yang dinilai melanggar kode etik FIFA. Mereka menyorotkan laser kepada pemain Jepang di saat pemain Jepang akan melakukan tendangan bebas dan tidak mau menghormati lagu kebangsaan Jepang, serta tindakan provokatif lainnya yang mengganggu jalannya pertandingan dan memicu ketegangan antara kedua tim. Insiden tersebut pun langsung menarik perhatian otoritas sepak bola dunia. FIFA dalam pernyataan resminya nanti semoga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir perilaku buruk dari supporter Bahrain yang mencoreng nilai fair play dan integritas olahraga. Bisa saja setelah melalui proses investigasi yang mendalam, FIFA memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pengurangan 3 poin bagi Bahrain di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 di grup C. Selain itu, semoga saja FIFA menghukum Federasi Sepak Bola Bahrain dengan mewajibkan membayar denda yang signifikan serta menggelar pertandingan kandang berikutnya tanpa penonton. Kami mengecam keras segala bentuk tindakan diskriminasi dan kekerasan di stadion. Setiap tim dan supporternya harus menghormati prinsip-prinsip sportivitas. Oleh karena itu, tindakan tegas seperti ini diperlukan untuk menjaga nilai-nilai dasar sepak bola apabila di pertandingan selanjutnya melawan Indonesia, entah dari pihak supporter ataupun official timnas Bahrain melakukan tindakan yang tidak sportif lagi. Kami FIFA tidak segan-segan untuk mencoret nama Bahrain dari daftar peserta kualifikasi Piala Dunia 2026 babak 3 zona Asia. Begitulah kira-kira kata juru bicara FIFA menurut prediksi saya. Apabila benar, sanksi ini bisa saja menjadi pukulan telak bagi Bahrain yang tengah berjuang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pengurangan poin tersebut membuat posisi mereka di klasemen menjadi lebih rentan, terutama dengan persaingan ketat di babak ketiga zona Asia. Sebaliknya, Jepang yang menjadi korban dalam insiden ini mendapatkan simpati luas dan tetap fokus pada upaya mereka untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Semoga saja dengan sanksi ini nanti FIFA berharap bisa memberikan efek jera dan mendorong semua pihak untuk lebih bertanggung jawab dalam menjaga atmosfer pertandingan yang positif dan bebas dari kekerasan. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar FIFA menjatuhi sanksi terhadap timnas Bahrain dengan pengurangan poin akibat ulah supporternya itu sudah tepat? Ataukah masih kurang lagi sanksinya? Coba tulis pendapat kalian terhadap ulah supporter Bahrain dan sanksi yang FIFA berikan kepada timnas Bahrain pada komentar di bawah ini ya.
Bek Timnas Indonesia Justin Hubner berani mengungkap suatu hal yang mengejutkan terkait banyaknya media yang caper terhadap supporter Timnas Indonesia karena pencapaian Timnas Indonesia saat ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Simak baik-baik video ini. Justin Hubner, bek Timnas Indonesia, menyoroti media Belanda yang sering mengejar perhatian supporter Indonesia dengan pemberitaan yang intens. Dikutip dari Total Timnas, belakangan ini performa memukau Timnas Indonesia telah menjadi bahan liputan utama banyak media internasional. Keberhasilan Timnas Indonesia dalam melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah menarik sorotan tidak hanya dari media asing, tetapi juga dari FIFA sendiri. Organisasi sepak bola dunia ini kini sering memberikan sorotan khusus pada perjuangan tim nasional Indonesia. Justin Hubner yang dikenal sebagai salah satu pilar penting di skuad nasional menganggap perhatian global ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan jumlah pengikut dan mendapatkan lebih banyak likes di media sosial. Semua orang memposting tentang Indonesia sekarang, mereka sangat menginginkan followers dan likes, katanya sambil menunjukkan foto akun Instagram media Belanda yang sering mengabarkan tentang pemain-pemain keturunan Indonesia. Dengan kehadiran banyak pemain naturalisasi, terutama dari Belanda, Timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang mengesankan. Dalam dua pertandingan terakhir melawan Arab Saudi dan Australia, Timnas mengandalkan hampir sepenuhnya pemain-pemain naturalisasi sebagai starter. Fenomena ini tidak hanya meningkatkan kekuatan tim di kancah internasional, tetapi juga membawa sorotan media ke prestasi yang diraih. Peningkatan ini menurut Hubner mungkin telah memicu minat media internasional untuk lebih sering meliput Timnas Indonesia. Dicaci di negeri sendiri, dipuji di luar negeri. Kebijakan naturalisasi dari PSSI yang mendapat respon luar biasa dari berbagai pihak di luar negeri, sehingga membuat perkembangan Timnas Indonesia bisa sampai sejauh ini. Orang-orang yang anti naturalisasi wajib tonton video ini. Langkah naturalisasi pemain keturunan di Timnas Indonesia dicaci di negeri sendiri, kendati banjir dipuji di luar negeri. Sejumlah media asing pun ramai menyorot langkah ini. Namun tak banyak yang membicarakan soal strategi naturalisasi pemain keturunan. Mereka berfokus pada capaian yang dilakukan Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi Indonesia kini menjadi satu-satunya wakil ASEAN di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal di atas kertas posisi Indonesia tidak diunggulkan karena menjadi negara dengan ranking FIFA terendah. Mengenai langkah naturalisasi pemain keturunan yang sekarang ini menjadi sorotan sejumlah tokoh dan pengamat sepak bola di dalam negeri, para pemain profesional di luar negeri justru mengapresiasi langkah ini. Salah satunya adalah Stefan Strootsch yang merupakan pemain blasteran Filipina Jerman dan pernah membela timnas Filipina. Pemain naturalisasi timnas Filipina tersebut menegaskan bahwa pemain keturunan juga berhak membela tim nasional leluhur mereka. Indonesia saat ini sangat berambisi merekrut dan membawa pulang banyak pemain yang memiliki garis keturunan. Saya rasa itu langkah yang benar, kata Stefan dikutip Senin 16 September 2024. Menurut dia, pemain lokal maupun keturunan memiliki hak yang sama untuk membela negara mereka. Sebab saat ini tidak setiap orang lahir dan besar di negara asalnya. Mereka bisa saja lahir di negara lain dan berkembang di sana. Saya tidak melihat ada masalah kalau para pemain keturunan dari Malaysia, Filipina, Indonesia mau membela negara mereka, tandasnya. Kendati demikian, Stefan mengakui bahwa di tengah gelombang pemain naturalisasi memang ada resistensi. Misalnya muncul pertanyaan bagaimana dengan talenta lokal dan pengembangan sepak bola usia muda. Hal serupa juga terjadi di Filipina. Kendati demikian, ada fakta juga yang tidak boleh dilupakan, bahwa para pemain dari luar negeri tersebut datang membawa sesuatu keunggulan. Misalnya kualitas yang lebih baik, latar belakang pendidikan juga lebih unggul. Kehadiran pemain dari luar ini dapat membantu meningkatkan permainan, ekspektasi dan meningkatkan kualitas secara bersamaan, tegasnya. Ditegaskan Stefan bahwa mengubah dan memperbaiki sepak bola tidak bisa dilakukan seperti sihir dan selesai dalam satu malam. Justru kehadiran dari para pemain naturalisasi tersebut akan membantu peningkatan secara lebih signifikan karena ada sosok yang membersamai mereka langsung.
Seperti diketahui setelah sempat reda beberapa waktu lalu, persoalan pro dan kontra pemain naturalisasi di Timnas Indonesia kembali menyeruak. Riuhnya suara mengenai hal ini tidak lepas dari euforia dari Timnas Indonesia yang kini berada di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan berjuang di pertandingan selanjutnya, yakni tandan ke Bahrain dan Cina di bulan Oktober 2024. Dua pertandingan tersebut akan sangat menentukan langkah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong sedang mencari striker naturalisasi, namun striker legendaris Christian Gonzalez mengusulkan satu nama yang bisa langsung diberdayakan. Skuad Garuda tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024 ini. Timnas Indonesia menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia, namun berhasil menciptakan kejutan dengan tidak terkalahkan. Tim asuhan Shin Tae-yong menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di Jeddah dan Australia dengan skor 0-0 di Jakarta. Namun demikian, skuad Garuda memang terlihat masih memiliki kekurangan di lini serang, utamanya striker, yang mana juga dilihat oleh Christian Gonzalez, ex-striker naturalisasi Timnas Indonesia. Saya lihat kita gak punya striker murni di kotak penalti. Saya kemarin lihat permainan kita terlalu sering ke kanan atau ke kiri dan ketika crossing, tidak ada pemain di kotak penalti. Itu kekurangan kita, kata pemain berjuluk El Loco itu dalam program One on One TV One, Jumat 13 September 2024. Shin Tae-yong pernah mengakui hal tersebut dan mungkin striker baru akan didatangkan via jalur naturalisasi. Namun Gonzalez menyarankan sang pelatih untuk memaksimalkan Ramadan Sananta. Pelatih kita Shin Tae-yong tahu, dia pelatih pintar. Di sepak bola kita, pemain lokal banyak yang bagus. Saya suka sama Sananta. Itu pemain Persis Solo, katanya. Meski menyadari bahwa Sananta juga masih punya banyak kekurangan, Gonzalez menyarankan agar STY memberikan kepercayaan kepadanya serta lebih sering berkomunikasi dengannya. Mungkin dia masih muda, masih ada kekurangan, tapi untuk dia bisa perform, kita harus kasih kepercayaan, tambahnya. Menurutnya, pelatih perlu bicara setiap hari pemain dan menyampaikan apa yang diinginkan olehnya agar pemain bisa meningkatkan kualitas. Itu tugas pelatih bersama asisten. Misalnya pelatih ingin menjadikan pemain seperti yang dia mau, dia harus bicara. Mungkin selesai latihan panggil dia, kasih lihat video. Saya mau yang seperti ini, sambung El Loco. Kita harus seperti itu, harus selalu kita kasih support dan kasih tahu kepada pemain soal apa yang kita mau. Kalau cuma dikasih main tapi gak kasih tahu instruksi yang jelas, pasti pemain juga bingung di lapangan, tandas Gonzalez. Tim nasional sepak bola Indonesia terus menjadi sorotan berbagai pihak di luar negeri. Salah satunya adalah pengamat sepak bola Malaysia Faiz Gurun dan Kes Sundaresan. Dalam program Bola for Life di stasiun televisi Astro Awani, baik Faiz dan Kes menyoroti performa Rizky Ridho Ramadhani. Pasalnya, Rizky Ridho merupakan satu-satunya starter di Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan yang bermain di liga lokal. Yang saya soroti, di dalam lapangan, ada 2 tim, satu Australia yang pemainnya 95% bermain di klub-klub Eropa. Dan satu lagi pasukan Indonesia yang juga saat ini banyak pemainnya yang berkarir di Eropa. Meskipun bermain di kasta yang lebih bawah, kata Kes dalam program itu. Dikutip Sabtu 14 September 2024. Akan tetapi ada satu pemain yang bermain untuk Persija Jakarta, Rizky Ridho Ramadhani. Kes menyebutkan bahwa meski pemain lain sudah merumput di luar negeri, bahkan di wilayah seperti Eropa, Rizky Ridho tidak menunjukkan kualitas permainan yang tak setara.